Salah satu alasan kenapa Gorosei bersedia diajak berdiskusi secara langsung oleh Shanks di manga One Piece chapter 907 adalah karena di dalam tubuh Shanks ternyata mengalir darah dari keluarga Vigarland. Lalu di chapter 1086 kemarin telah dikonfirmasi bahwa keluarga Vigarland adalah salah satu keluarga elit dari kalangan Tenryubito. Saking elitnya keluarga Shanks itu, salah satu perwakilan dari keluarga mereka yang bernama Saint Vigarland Garling menduduki jabatan sebagai Supreme Commander Holy Knight yang bisa menghakimi para Tenryubito yang lain. Tapi jika sejak bayi Shanks dibesarkan oleh bajak laut Roger, bagaimana ceritanya Gorosei bisa yakin dan percaya kalau Shanks adalah asli pangeran Vigarland yang hilang? Yang lebih bikin penasaran lagi bagaimana ceritanya Shanks bisa tahu kalau dia adalah keturunan Tenryubito. Jawabannya mungkin ada pada manga One Piece chapter 968 ketika Shanks bertemu kembali dengan Roger setelah sang kapten kembali dari pulau Laugh-Tale. Menurut ceritanya Oden, begitu Roger kembali dari Laugh-Tale, Shanks berbicara empat mata dengan Roger dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Kemudian Shanks terlihat menangis sejadi-jadinya. Saya pikir salah satu pertanyaan yang Shanks tanyakan kepada Roger di momen ini adalah apakah benar dia merupakan keturunan Tenryubito. Dan dalam kesempatan inilah Roger akhirnya mengkonfirmasi bahwa desas-desus yang Shanks dengar itu adalah benar adanya. Kemungkinan besar setelah menceritakan semuanya kepada Shanks, Roger kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan apa yang akan Shanks ambil. Makanya Shanks terlihat menangis sejadi-jadinya. Shanks sendiri mungkin sebenarnya sudah lama mendengar desas-desus tersebut dari awak kapal yang lain. Mungkin salah satunya dari Buggy yang mulai cemburu dengan bakat besarnya Shanks itu. Lalu ketika Oden bergabung dengan kelompok bajak laut Roger dengan membawa Momonosuke Balita dan bayi Hiyori, Roger kan sempat bilang kalau sudah lama sekali sejak terakhir kali dirinya menggendong seorang bayi. Begitu mendengar kalimat itu, mungkin Shanks mulai berpikir kalau gosip yang dia dengar itu mungkin memang benar adanya. Makanya saat Roger dan krunya akan berangkat ke Laugh-Tale, Shanks yang merasa tidak pantas untuk ikut karena di dalam tubuhnya mengalir darah seorang Tenryubito, memilih untuk tinggal di kota tempat mereka singgah dengan menggunakan alasan ingin merawat Buggy yang sedang demam. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya Shanks bisa mendapatkan kepercayaan dari Gorosei kalau dia adalah pangeran Vigarland yang hilang? Banyak teori yang mungkin bisa diutarakan untuk menjawab pertanyaan yang satu ini. Misalnya dengan membandingkan kasusnya Shanks dengan kasusnya Doflamingo. Meski keluarganya sudah memutuskan untuk resign menjadi seorang Tenryubito, saat dewasa Don Quixote Doflamingo masih memiliki hak istimewa seperti layaknya seorang Tenryubito karena konon katanya dia mengetahui rahasia besar yang ada di Marijoa. Dan karena pemerintah dunia selalu gagal menghabisinya, akhirnya Doflamingo diajak bekerja sama dengan imbalan mendapatkan beberapa hak istimewa seperti seharusnya seorang dari keluarga Tenryubito. Mungkinkah apa yang dialami oleh Don Quixote Doflamingo juga dialami oleh Akagami no Shanks? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi menurut saya, tidak. Karena berbeda dengan Doflamingo yang sempat tumbuh besar di Marijoa, sejak bayi Shanks sudah tumbuh besar di kapalnya Roger. Saya pikir tidak masuk akal jika Shanks bisa tahu tentang rahasia besar yang tersembunyi di Marijoa yang Doflamingo bicarakan sampai-sampai menggunakannya untuk mendapatkan hak-hak istimewa Tenryubito seperti yang Doflamingo dapatkan. Shanks pasti punya cara lain. Dan saya pikir jawabannya juga mungkin ada di dalam tangisannya Shanks di chapter 968. Maksud saya, sejak awal kan Shanks sudah tahu kalau dia bukan anak kandung Roger. Jadi begitu dia mendengar langsung dari Roger kalau dirinya adalah keturunan Tenryubito, rasanya tidak wajar kalau Shanks langsung menangis seperti itu. Saya curiga salah satu jawaban dari Roger kepada Shanks di momen tersebut adalah menyuruh Shanks untuk menyerahkan dirinya kepada pemerintah dunia sebagai sarana untuk meyakinkan Gorosei kalau Shanks memang asli keturunan Vigarland. Jadi 25 tahunan yang lalu, Goldie Roger tidak benar-benar menyerahkan diri kepada pemerintah dunia seperti yang selama ini kita tahu. Roger memang menyerahkan diri, tetapi tidak langsung kepada pemerintah dunia, melainkan melalui perantara Akagami no Shanks. Makanya Shanks yang sudah menganggap Roger seperti bapaknya sendiri langsung menangis sejadi-jadinya begitu mendengar rencana Roger yang tentu saja akan membuatnya merasa menjadi seorang anak yang durhaka seumur hidupnya. Tapi Shanks mungkin diberi waktu untuk memikirkan rencananya itu. Dan Shanks baru setuju untuk melakukan rencananya Roger itu setelah Roger menikah dengan Portgas the Rock. Kepada Shanks, Roger mungkin menceritakan rencana jangka panjangnya. Mulai dari mengembalikan status Tenryubito-nya Shanks, memulai era baru bajak laut di panggung eksekusi, hingga menyuruh Shanks membentuk kelompok bajak laut baru dan mempersiapkan banyak hal untuk menyambut anak Roger yang kelak akan lahir. Mungkin itulah alasan kenapa Shanks nekat mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari kapal pemerintah. Lalu segera pergi ke East Blue dengan harapan bisa menemukan anaknya Roger dan memberikan buah iblis Gomu Gomu no Mi kepadanya, sesuai dengan keinginan Roger sebelum meninggal. Tidak taunya, buah iblis yang susah payah dia persiapkan untuk anaknya Roger itu malah dimakan bocah sontoloyo bernama Monkey D. Luffy saat kelompok Shanks singgah di Fusa Village. Semua rencananya
Roger yang awalnya berjalan mulus itu pun berubah jalur ketika Luffy dengan polosnya memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi alias Hito Hitonomi model Nika yang dibawa oleh Shanks ke East Blue. Untungnya, Luffy mengatakan kalimat yang sangat menarik. Kalimat yang sama persis dengan apa yang pernah diucapkan oleh sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Sehingga Shanks akhirnya berani memasang taruhan besar dengan tumbal tangan kirinya putus demi lahirnya calon Raja Bajak Laut baru. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.